Halo guys, sugeng rawuh di YouTube channel aku bersama aku Aralin, of course di Here Aralin. Oke, so kenapa aku up hari ini? Ya, of course this is a weekend, tapi bukan karena ini weekend apa ya, lebih tepatnya kayak kalau kalian udah baca thumbnail ataupun judulnya. Hari ini aku mau menunjukkan sebuah imperfection dari diriku sendiri. Kalau kalian notice beberapa hari yang lalu, kayaknya di hari Rabu ya kalau nggak salah, aku sempat up sebuah video dan itu tentang sebuah statement kalau jangan terlalu percaya sama function duplicated ya, function yang itulah pokoknya, karena di situ aku nanggapnya adalah dimana nggak semua kolom, nggak semua sel itu duplikasi dengan atasnya, dengan baris yang ada di atasnya, dan ternyata itu tuh salah. Dan untungnya aku merasa sadar setelah beberapa jam aku upload itu, dan aku merasa kok kayaknya ada yang salah ya, kok kayaknya ada yang ngeganjel gitu di hatiku, dan akhirnya aku memutuskan untuk search dan oke, ada sedikit kejanggalan, and finally aku mutusin buat tarik videonya, aku hapus. And today I decided to confess ke kalian tentang beberapa hari ini aku masih nguprek itu, dan akhirnya aku menemukan jawabannya, di mana letak kesalahpahamanku, di mana letak kesalahanku, dan aku sudah menemukan jawabannya. Oke, dan of course sudah seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa channel ini adalah channel aku belajar tentang data science, machine learning, AI. So di sini aku tidak menggurui, aku menemani, aku sharing semua cerita tentang perjalanan belajarku. So if you looking for perfection, this channel is not suited for you, karena pada faktanya hari ini aja aku mau sharing tentang my imperfection. So kayaknya kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke coding. Nah, oke, sekarang kita udah berada di layar IDE aku. Oh ya, by the way guys, ini aku tidak ada scripting sama sekali dan aku freestyle. So I'm so sorry jika nanti kedepannya aku bakalan belibet. Tapi aku bakal berusaha untuk menjelaskannya secara sesimpel mungkin dan se-efisien mungkin. Oke, ya kayak begitulah. Jadi kemarin tuh di video aku itu kayak ragu ya. Gimana ya, kayak bentar-bentar. Aku mungkin bisa share a whiteboard di sini. Nah, ini. Jadi kemarin itu aku sempat menyinggung kalau fungsi duplicated itu belum tentu hasilnya bakalan pure duplikat, karena aku itu bereksperimen kemarin. Hasilnya itu kayak gimana sih kalau misalnya aku convert dulu ke CSV, dan hasilnya itu kurang lebih kayak begini. Nah, hasilnya itu kurang lebih kayak begini. Di saat di sini ada true, yang ini merupakan hasil dari concat gabungan series hasil fungsi duplikasi dengan data frame yang memang kita cek apakah ada duplikasi atau enggak. Nah, di sini true itu menandakan kalau misalnya baris ini duplikasi, dan kesalahanku adalah aku itu misconception dengan bahwa true di baris 209 di layar kalian itu adalah duplikat dari baris 208, dan itu adalah my big mistake selama ini. Dan ya, sebenarnya setelah aku searching dan baca-baca lagi, ternyata fungsi duplicated itu bukan tentang baris di atasnya, tetapi sebuah history. Jadi ketika Pandas itu membaca data, ketika dia menemukan sebuah data di baris A dengan value A, B, 1, 2, 3, 4, 5 katakanlah, mungkin di baris bawahnya dia tidak akan menemukan 1, 2, 3, 4, 5, mungkin bisa 6, 7, 8, 9, 10. Tapi ketika dia menemukan baris lain dengan value 1, 2, 3, 4, 5, meskipun itu di baris 100 atau baris ke 1000, itu bakal tetap menjadi sebuah duplikat, karena si Pandas pernah ngebaca function itu, dan aku misconception di situ guys. So kemarin setelah bertarung bersama dengan GPT, aku breakdown selama 3 hari, akhirnya aku menemukan jawabannya, dan let's me to share with you. Jadi dari sini kemarin, of course ya, ini aku pakai sebuah stunting dataset yang aku yakin ini duplikasinya banyak. Kita mulai dari awal. Nah, oke, datanya kita lupain ya yang ini. Nah, di sini aku bakalan ngecek seberapa banyak baris yang terduplikasi, dan ini totalnya ada sekitar 2427 dari total baris data adalah 10.000. Lalu di sini aku nyoba bikin kolom yang dimana itu disimpan di variabel dup, dimana itu isinya adalah true false ya kayak gini. Terus aku gabungin sama data aslinya, dan kalau kalian tahu ini tadi adalah
sejarah misalnya ya, fungsi yang aku gunakan dan hasilnya adalah data ini, data yang di sini. Ini adalah hasil dari codingan yang ini, kayak gitu. Nah, kemarin di video aku yang kemarin, buat kalian yang sempat nonton, I'm so sorry kalau kalian udah sempat nonton. Jadi kemarin itu aku nyaranin buat pakai function.all, dimana di situ tuh aku belajar dari aku dapetnya dari when I handled outliers. Di situ kan kayak misalnya kalau di kasus outlier ya, kalau di kasus outlier itu kalau misalnya satu kolom satu sel aja dia outlier, maka drop semuanya. Nah, itu pakai function.all. Nah, aku mencoba mengintegrasikan ke sini, tapi ternyata itu nggak cocok. Nah, when I use this function, yang sebenarnya terjadi adalah itu bukan mengecek semua yang ada di sini itu adalah harus sama dengan yang ada di bawahnya, itu bukan, tetapi function.all ini justru bakalan ngecek baris yang ini. Jadi dia bakal ngecek apakah semua baris, misalnya 10.000 baris itu tuh kolom yang dihasilkan dari dot duplicated itu apakah false semua, apakah true semua. Dan karena ada duplikasi di dalam, ada false dan true, ya pasti hasilnya bakalan false, hasilnya bakalan 0 karena tidak sama semuanya, karena 10.000 baris itu berbeda gitu loh. Dan ini adalah sebuah pemahaman baru buat aku, dan aku suka banget karena aku nggak cuma bisa gunain functionnya, tapi aku tahu ke dalam-dalamnya. Oke? So, sekarang pertanyaannya adalah gimana buat membuktikan sebuah baris X itu duplikasi dengan baris berapa aja. Nah, karena aku tadi sudah mencari-cari tahu bagaimana caranya, dan inilah momennya. Di sini aku bakalan sharing dan aku bakalan ngebuktiin. Ini yang bikin aku banget. Karena dari sini aku bisa tahu, ternyata jika baris X itu dikatakan duplikasi true, dia itu mempunyai duplikasi dengan baris keberapa aja. Ini aku mau ambil contoh di baris ke-207. Nah, yang ini. Nah, di sini itu baris ke-209. Kenapa di codingan aku nulisnya baris ke-27? Karena ini adalah permainan indeks. Di sini ada baris 209, tetapi kalau kita berbicara tentang indeks di list, itu indeks dimulainya dari angka 0. Sementara di sini itu dimulainya dari angka 1. Terus buat kalian yang nanya, loh kalau misalnya dimulai dari angka 1 dan 0, berarti seharusnya kan 208, bukan 209. Bukan 208, tetapi 207, karena di Excel atau di CSV ini kita tidak mulai langsung dari data, tapi kita mulainya dari nama kolomnya terlebih dahulu, sehingga dia bakalan mendahului sebanyak dua angka. Jadinya di sini bukan 208 tetapi 207, dan hasilnya adalah ini: gender male, age usia 15, birth weight 2.9, 49 ini, dan ini hasilnya bakalan sama dengan baris 20. Bentar, di mana tadi ya? Nah, ini 15, 29, 49, dan ini adalah data terduplikasi, baris terduplikasi. Sekarang aku itu mau ngecek baris dengan indeks 207, dia itu terduplikasi persis dengan baris yang mana aja. Ini tuh aku dapat fungsinya itu ini, dimana row IDX itu adalah baris yang mau kita cek. Di sini aku masukin row IDX-nya 207. Lalu dia itu mengambil data frame mana aja yang dia itu persis df equal dengan row IDX ini, dengan df yang di log row IDX ini. Pokoknya kayak gitulah. Kalau ngejelasin function dengan bahasa yang sangat mudah itu terkesan tidak mudah, karena ya seperti itulah, tidak mudah. Seperti itu. Lalu dia bakalan ngecek semuanya berdasarkan dengan axis 1, itu berdasarkan dengan baris. Pokoknya seperti itu intinya, dan hasilnya itu adalah kayak gini. Jadi ini tuh adalah semua data, semua baris di dalam data frame kita yang sama persis dengan baris 207 value-nya. Dimana kalau baris 207 itu adalah gendernya male, di sini semua male, lalu ada usia 15, di sini juga semuanya 15, lalu ada birth weight 2.9, itu semuanya juga 2.9, di sini birth length juga 49 semua, body weight 9 kilo semua, body length juga 69 semua, dan status stunting ya semua. So, selama ini kesalahpahamanku sudah tersolve guys, melalui kesalahanku ini sendiri. Dari sini aku mau mendeklarasikan bahwa
aku sudah sepenuhnya percaya kepada function dan duplicate. Dan kedepannya setiap kali pakai aku nggak bakal bertanya-tanya apakah ini beneran duplikasi atau enggak, karena aku sudah sepenuhnya percaya dan aku bahkan tahu seluk-beluk cara kerja function itu bagaimana, seperti itu. Oke guys, itu tadi adalah beberapa evaluasi dari aku untuk diri aku sendiri, bahwa ada beberapa poin yang mau aku highlight di sini dan mungkin bisa menjadi bahan pelajaran buat kalian juga. Yang pertama adalah always buat belajar sesuatu itu dalam. Jadi jangan cuma cuma sebatas di permukaannya aja, itu lebih baik enggak ya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu sebuah fungsi dari sebuah function, kayak aku misalnya ada duplicated, oke, sebagai praktisi kita bisa pakai itu, tetapi alangkah lebih baiknya kalau misal kita tahu sebenarnya apa fungsi dari function itu, fungsi dari tools itu, dan seluk-beluknya itu bagaimana. Karena dengan begitu aku yakin banget itu bakal berguna banget kalau misalnya kita udah main di dalam logika. Dan yang kedua adalah belajar dari kesalahan itu adalah sesuatu hal yang beruntung. Bukan beruntung sih, lebih tepatnya kayak itu sesuatu hal yang harus kita syukuri. Karena kenapa? Otak kita itu akan lebih menangkap sebuah materi atau sebuah hal jika itu melalui masalah dulu. Melalui masalah itu berhari-hari kita berada di kubangan masalah itu, dan aku pikir otak kita bakal lebih bagus buat nangkepnya. Apalagi kalau kita udah bisa solve masalah itu, that's so good guys. Yang ketiga adalah ngoding itu bukan hanya tentang kesempurnaan, bukan hanya tentang nggak ada error, bukan hanya tentang sesuatu yang tidak salah dan selalu benar, itu bukan. Tapi adalah ketika kita berani membuat error itu sendiri. Karena aku yakin dari error itu kita bisa tahu banyak hal, bisa belajar banyak hal, dan juga bahkan kita bisa belajar logika. Karena sejujurnya error itu bukan hanya yang merah-merah itu, bukan, tetapi ada banyak sekali kondisi di mana ada error tetapi tidak terlihat, dan kita dituntut untuk bisa jeli dalam memahami itu semua. So that's it guys, thank you banget udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat buat belajar dan aku makin semangat untuk mengeksplor kapasitas diriku dan juga berbagi ilmu dengan kalian, berbagi journey dengan kalian, dan kita bisa belajar bareng-bareng. And yeah, I think this is enough. Terima kasih, see you and bye.